Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan memberikan materi baru subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Ini bagian dari tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan bahwa tugas-tugas pokok kalian tiap harinya harus dikerjakan dahulu, yaitu piket pagi, membantu orang tua, membantu pekerjaan bapak ibu. Silakan yang belum membantu pekerjaan bapak ibu, silakan membantu pekerjaan bapak ibu di rumah, nyapu halaman, ikut ibu memasak di dapur, atau ikut ayah membersihkan halaman, silakanlah. Yang tugas yang berikutnya adalah sholat duha 4 rakaat sekaligus doanya. Pak Farul, Pak Mutakin, Bu Selamat Waridah, Bu Nurul selalu pesan bahwa jadikan sholat duha ini menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak sampai kapanpun. Kemudian membaca surat-surat pendek di dalam juz amma, silakan selalu dibaca terus sehingga anak-anak nanti akan hafal juz amma tanpa harus membaca. Anak-anak baik, mari kita laksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ada di halaman 29. Ada di halaman 29 Bu pena kalian, silakan dibuka sambil belajar bersama kami guru-guru kelas 3. Yang pertama, kalian akan menjumpai wawancara menggunakan kata-kata yang tepat materinya ya. Pendalaman materi yang pertama, wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Ada beberapa poin, 2 poin yang harus diketahui dan dilakukan oleh anak-anak sebelum melaksanakan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, anak-anak hendaknya membuat daftar pertanyaan dahulu. Jadi anak-anak membuat daftar pertanyaan, mau wawancara tentang apa, mau wawancara kepada siapa, itu buatlah daftar pertanyaan dulu ya. Daftar pertanyaannya berapa Pak? Ya, sesuai dengan kebutuhan yang mau ditanyakan berapa ya, mau 5, mau 10, mau 2, mau 3, silakan ya, silakan membuat itu. Kemudian setelah membuat daftar pertanyaan, daftar pertanyaan ini boleh dibawa ketika wawancara dan digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara, sehingga saat wawancara anak-anak tidak bingung mau wawancara, bingung pertanyaan apa yang mau diajukan karena nggak ada panduannya. Tapi kalau anak-anak membuat daftar pertanyaan, itu nanti saat wawancara lancar karena tinggal baca. Kemudian jawaban dari narasumber, namanya ya, yang kita wawancara itu narasumber, itu tinggal kita tulis ya. Tujuan wawancara itu apa? Untuk menggali informasi tentang suatu hal ya. Wawancara itu tujuannya untuk menggali informasi tentang suatu hal. Misalnya anak-anak akan kepengen mengetahui tentang balita karena perkembangan manusia, maka anak-anak mencari teman kalian yang mempunyai adik balita. Balita itu di bawah 5 tahun, umur 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya, sampai 5 tidak boleh lebih, itu namanya balita. Nah, teman kalian yang mempunyai balita diwawancarai tentang adiknya itu ya. Kalau tidur jam berapa ya, kalau makan makanannya apa ya, sudah bisa bicara atau belum, sudah bisa berjalan atau belum, kayak gitu ya. Atau lahirnya kapan, itu buat daftar pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh ditanyakan. Nah ini, ayo lakukan wawancara singkat tentang masa balita dengan teman sebelahmu. Kalau ini tugas ini harusnya dilakukan anak-anak ketika
belajar di sekolah. Karena sekarang di rumah, maka cari teman kalian di desa kalian yang mempunyai adik balita. Kemudian kalian buat daftar pertanyaannya, kemudian mencoba untuk wawancara sehingga anak-anak bisa berpraktek ya, bisa praktek wawancara kepada temannya ya. Silahkan dicoba ya membuat daftar pertanyaan, kemudian cari dulu siapa yang akan diwawancarai, silahkan. Oke. Rombongan boleh enggak? Boleh rombongan, silahkan ya. Kalau punya teman-teman dekat itu ayo latihan wawancara, latihan menjadi wartawan, itu bagus ya, silahkan dicoba ya. Mencoba sesuatu itu tidak ada yang salah. Mencoba sesuatu itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Jadi cobalah, coba dan dicoba terus, apapun dicoba ya. Nah, ini tugas kalian mencoba untuk wawancara teman kalian yang mempunyai adik balita. Kemudian materi berikutnya di pembelajaran ini adalah gerakan kuat dan gerakan lemah dalam sebuah tarian. Dalam sebuah tarian itu kita akan mendapati gerakan-gerakan tertentu ya. Tidak ada penari itu yang diam meneng, itu diam sampai lama, nggak ada. Tentu mereka akan bergerak. Nah, gerakan-gerakan tarian ini ada yang gerakan kuat, ada yang gerakan lemah. Ya. Nah, gerakan kuat itu apa? Gerakan lemah itu apa? Mari kita baca di sini. Gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Mendorong ya, memukul. Ini memerlukan tenaga yang kuat. Ya. Atau apa? Meloncat setinggi-tingginya. Ini gerakan yang kuat ya. Atau apa lagi? Menerkam. Ini gerakan yang kuat karena memerlukan tenaga yang kuat. Kemudian gerakan lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Melambai ya kan, ini gerakan yang lemah ya. Membelai ini gerakan yang lemah lembut. Nek kalau membelai menggunakan gerakan yang kuat, yang dibelai nanti sakit ya. Ini ya. Kemudian anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan dan kaki. Ini yang sering kita lakukan ya. Kalau tubuh bisa enggak? Ya bisa. Sebenarnya bisa juga. Tapi yang sering dilakukan untuk gerakan tubuh itu kepala, tangan dan kaki. Kemudian contoh gerakan kepala. Jadi ada kepala, tangan dan kaki. Kita lihat contoh gerakan kepala dulu. Ada 3 di sini ya. Di buku kalian juga ya. Gerakan menoleh, ini kepala. Tidak ada kaki menoleh, agak tangan menoleh tidak ada. Yang ada menoleh itu kepala. Gerakan mengangguk, ini juga kepala. Kaki saya mengangguk, enggak mungkin. Kepala saya mengangguk. Gerakan menggeleng, ini juga gerakan kepala. Kalau gerakan tangan apa Pak? Ya kita lihat. Mana gerakan tangan? Ini gerakan tangan. Gerakan tangan yaitu contohnya di sini ada melambai, merentang, mengangkat tangan dan melenggang ya. Tapi yang di sini gambarnya ada 3 ya, gerakan melambai ya kayak orang dada itu, orang dada. Kemudian gerakan merentang itu rentangkan tanganmu, itu kan. Ada gerakan merentang. Kemudian gerakan angkat tanganmu kayak gitu nggih. Ini contoh gerakan tangan. Kalau gerakan kaki gimana? Ya, ini contohnya gerakan kaki ya. Berjalan, berjinjit, jalan di tempat dan meloncat. Ini yang paling kanan itu gerakan mengangkat, terus tengah itu gerakan melompat, dan yang paling kiri itu gerakan melangkah. Baik, mari kita lanjutkan. Iya, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Anak-anak, kemarin kami telah mengirimkan video pembelajaran tentang penjumlahan 4 bilangan atau ribuan ya, ini 4 bilangan itu. Ribuan dengan teknik tidak menyimpan. Hari ini kita akan memberikan materi penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan, itu yang pertama. Yang kedua, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Sama seperti kemarin di teknik tidak menyimpan, maka anak-anak harus mengingat nilai tempat suatu bilangan ya. Nilai tempat harus benar-benar tahu ya, mana yang satuan, mana yang puluhan, mana yang ratusan, dan mana yang ribuan ya. Bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan
sejajar ke bawah. Jangan sampai puluhan diletakkan di tempat sejajar dengan ratusan, apalagi puluhan diletakkan sejajar dengan ribuan, nggak boleh. Satuan diletakkan sejajar ke bawah dengan satuan, puluhan diletakkan sejajar ke bawah dengan puluhan, ratusan juga diletakkan sejajar ke bawah dengan ratusan, dan ribuan juga diletakkan sejajar ke bawah dengan ribuan. Nah, ini perhatikan jumlah contoh soal yang ada di sini. Jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan, seperti yang kemarin kami ingatkan bahwa kalau menjumlahkan susun ke bawah ini harus selalu dari satuan. Perhatikan contohnya, 2156 ditambah 1227. Satuannya yang 2156 itu 6, puluhannya 5, ratusannya 1, ribuannya 2. Sedangkan yang 1227 itu satuannya 7, puluhannya 2, ratusannya 2, dan ribuannya 1. Perhatikan penyelesaian di bawah ini ya. Ini kita tulis dulu 2156 ditulis ya, sudah belum? Ya. Kemudian yang 1227 kita tulis di bawahnya dengan nilai tempat yang sama ya, kita tulis ya. Ya. Kemudian kita perhatikan di apa itu tanda panah itu bahwa ada yang pertama satuan tambah satuan, 6 tambah 7 sama dengan 13 ya. 6 tambah 7 sama dengan 13. Waduh, gimana ini kok 13 ya? Nah, inilah menyimpan ya. Yang ditulis tiganya ya, yang ditulis tiganya, puluhannya yang disimpan ya, simpan yang satu, tiganya ditulis, satunya disimpan. Disimpan di mana? Di atas angka 5 ya, di atas angka 5 ya, tepat di atas puluhan angka 5. Kemudian 1 tambah 5 6 tambah 2 8 ya kan. Kemudian yang ratusan 1 tambah 2, ratusan tambah 2, ratusan tambah ratusan itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang ribuan tambah ribuan itu 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Itu sama dengan keseluruhan 3383. Oke. Jadi kesimpulannya 2156 ditambah 1227 sama dengan 3383. Ini juga materi mengulang sehingga saya yakin anak-anak bisa ya, kalau cuma teknik menyimpan seperti ini bisa ya. Yang perlu diingat dan selalu diingat itu yang pertama, nilai tempat harus diletakkan sejajar ya. Yang sama-sama satuan diletakkan sejajar ke bawah, puluhan sejajar, ratusan sejajar, dan ribuan juga sejajar. Kemudian yang kedua, mengerjakannya harus selalu mulai dari nilai tempat satuannya ya. Nilai tempat satuannya kalau lebih dari 10 nanti yang 10-nya disimpan di atas bilangan berikutnya gitu nggih. Kalau kita mengerjakan yang satuan ya diletakkan di atas puluhan. Kalau kita mengerjakan yang puluhan kita letakkan simpenannya di atas ratusan. Kalau kita mengerjakan ratusan simpenannya kita letakkan di atas ribuan gitu nggih. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak ada satu soal, silahkan dikerjakan seperti keterangan yang tadi ya. Silahkan dikerjakan dengan teknik penjumlahan menyimpan itu ya, silahkan dikerjakan ya, mudah kan. Kemudian ditambah lagi anak-anak silahkan mencoba untuk mengerjakan soal halaman 33 itu ya. Ini 33 itu ada 2 soal, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Anak-anak boleh mengerjakan langsung di buku ya, Bu pena langsung boleh, nanti difoto kemudian dikirim ya, dikirim. Insya Allah hari ini sudah lancar ya, Google Classroom-nya sudah lancar, jadi silakan filenya silakan dikirim, satu foto saja dikirim ke lewat Google Classroom, oke.
Kecuali nanti kalau ada yang trouble nanti bisa konsultasi sama Pak Farul sama Pak Mutakin selama Bu Slamet Warita atau selama Bu Nurul. Oke, silahkan. Itu ada 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 ada 4 soal, yang nomor 2 ada 3 soal. Oke, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, memahami masalah segala materi yang kita berikan pada kesempatan kali ini. Bagi yang belum paham, boleh ke sekolahan, boleh bertanya langsung kepada Bapak Ibu Guru Wali ya, boleh kepada saya, boleh kepada Pak Mutakin, Bu Slamet Warita atau kepada Bu Nurul, nggih. Silakan, nggak apa-apa ya. Anak-anak, untuk materi pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap bakti sama orang tua, rajin beribadah, tetap selalu menjaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.